Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema merangkak pun akan mantan lakukan agar bisa kembali bersamamu meski tidak ada satu orang pun yang setuju dia balik denganmu. Ya. Nah, jadi mantan sudah berpisah dengan kita dan tidak ada satu teman, saudara, keluarganya pun yang memberikan support kepada mantan untuk kembali kepada kita. Semuanya menjauhi kita dan tidak ada satu orang pun yang mau berteman lagi dengan kita. Kan kadang-kadang orang berpisah tapi dia masih kontak dengan adiknya, mantannya, masih kontak dengan tetangganya, masih kontak dengan sahabat-sahabatnya. Ini betul-betul ya, teman, keluarga, saudara, apalagi orang tuanya. Tidak ada satu orang pun yang bersedia untuk masih berteman dengan kita. Semuanya meng-unfriend kita di media sosial ya. Kalau kita coba kontak teman sahabatnya dengan WhatsApp, akun WhatsApp kita langsung diblokir dan seterusnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah yang seperti ini masih memungkinkan untuk mantan dan kita kembali bersama-sama lagi? Jadi rumusnya, selama manusia itu dia punya keinginan, insya Allah ada jalan untuk bisa mereka kembali bersama lagi. Atau untuk dia mendapatkan apa yang dia inginkan itu. Kalau orang-orang bule ya, itu memotivasi teman-temannya yang kurang semangat itu selalu dengan kalimat, if there is a will, there is a way. Ya, jika ada keinginan, pasti di situ ada jalan. Nah, jadi selama kita mau berusaha, insya Allah akan ada jalan yang bisa kita temukan agar kita bisa kembali bersama mantan lagi. Nah, di dalam benak kita itu yang namanya berusaha selalu identik dengan ngejar-ngejar mantan. Ketemu mantan, merayu mantan, ya, kemudian jalan dengan mantan. Nah, itu selalu seperti itu tuh yang ada dalam benak kita. Itu namanya usaha. Padahal hari ini ada begitu banyak orang yang masih jalan bareng, bisa nonton ke bioskop bareng, ya, dan seterusnya. 3 hari lagi mereka pisah. Ya. Dan hari ini ada begitu banyak orang yang sudah terpisah, beberapa hari lagi kemudian mereka akan kembali bersama lagi. Nah, pertanyaannya, apa nih yang mereka lakukan sehingga mereka bisa kembali bersama lagi? Jadi kuncinya kalau kita pengen balik dengan mantan, ketika mantan sudah jauh, dipagari oleh keluarga, saudara, teman-temannya, agar mantan dan kita tidak terhubung lagi. Kalau mantan dan kita ingin bisa kembali bersama lagi, kuncinya kan harus mantan yang datang kepada kita. Kalau perlu mantan datang kepada kita sambil merangkak begitu ya. Ya artinya tidak juga sambil merangkak. Kalau sambil merangkak nanti lututnya lecet semua ya. Tapi itu menunjukkan bahwa mantan akan berusaha sejauh apapun, sesulit apapun dia akan datang kepada kita meskipun tidak ada satu orang pun yang mensupport dia untuk kembali bersama kita lagi. Kuncinya usaha. Nah, sekarang usahanya ada 2. Yang pertama ya, kita harus bisa menjadi seseorang yang paling diinginkan mantan.
Jadi mantan tidak bisa menemukan pengganti kita, ya. Mantan tidak bisa sedetik pun melupakan kita, selalu teringat kepada kita. Nah, caranya bagaimana ya? Caranya tadi kita harus menjadi seseorang yang paling dia inginkan. Kalau kita laki-laki, kita harus jadi orang yang paling ganteng, paling mempesona. Ya, penampilan kita yang paling perfect. Pokoknya susahlah bagi mantan untuk bisa menemukan orang yang selevel dengan kita dari aspek penampilannya, dari aspek keberhasilannya. Kita punya pekerjaan yang bagus, kita punya pekerjaan dengan income yang besar, ya. Kita betul-betul mandiri, tidak hanya mandiri, bahkan banyak orang yang bisa kita bantu, dan seterusnya. Kemudian dari aspek popularitas juga begitu. Ya, mantan lihat tuh, bahwa saat ini setelah berpisah dengan mantan, ada begitu banyak orang yang berusaha mendekati kita. Dia bisa lihat tuh, setiap kita posting foto kita yang ganteng tuh di media sosial, wah itu cewek-cewek ngajak kenalan, minta nomor WhatsApp, dan seterusnya. Ya, jadi ada begitu banyak orang yang rebutan ingin menjadi pengganti kita, dan ketika mantan mencoba mencari tahu ya, akun-akun media sosial fans-fans kita itu, semuanya levelnya di atas mantan, lebih cantik dari mantan, pendidikannya lebih bagus, lebih kaya, dan seterusnya. Manusia itu menariknya, kalau dia tidak punya kompetitor, tidak punya saingan, dia jadi malas. Ya, jadi misal tuh ya, kalau kita nyari warung makan, kalau saya sih suka kalau sepi, ya. Jadi di parkiran itu sepi. Tapi biasanya ketika saya parkir, nanti baru tuh berdatangan kendaraan-kendaraan yang lain. Ternyata manusia itu sukanya yang berkompetisi begitu. Jadi kalau ada sesuatu yang rame, itu justru membuat orang jadi penasaran, pengen datang, pengen mencoba, ya. Nah, begitu juga mantan, kalau dia melihat kita sepi-sepi saja, dia tidak punya saingan, tidak ada yang berusaha untuk menjadi pengganti dia, mungkin dia juga jadi tidak tertarik dengan kita. Tapi ketika dia tahu ada begitu banyak orang yang berlomba-lomba untuk menjadi pengganti dia, nah di situ tuh dia akan muncul tuh rasa takut kehilangan kita. Apalagi tadi dia melihat semua kompetitornya, saingannya itu semuanya levelnya di atas dia. Orang baru merasa takut kehilangan ketika apa yang dia miliki itu mau diminta atau direbut oleh orang lain. Ya, begitu. Jadi kita misal punya sesuatu lah. Sesuatu ini kemudian diminta oleh orang, kalau tidak pernah digunakan saya minta, oh jangan, ini masih bermanfaat kok. Gitu. Nah, kira-kira seperti itulah yang ada di dalam benak setiap orang, termasuk mantan. Jadi ketika melihat kita nganggur saja, artinya bukan nganggur bekerja ya, tidak ada orang yang berusaha mendekati kita, ya mantan juga jadi merasa bahwa dia tidak punya saingan, maka dia akan tidak tertarik untuk mendekat kepada kita. Tapi saat dia melihat dia punya banyak saingan, nah di situ tuh dia akan jungkir balik juga, berusaha untuk tetap mempertahankan kita. Ketika mantan melihat kompetitornya itu levelnya semuanya di bawah dia, ya mungkin dia tidak terlalu tertarik ya untuk bersaing dengan mereka. Tapi tadi, saat dia melihat kompetitornya semuanya levelnya di atas dia, di situ dia baru terbuka wawasannya, terbuka pandangannya, bahwa kita ini keren banget, yang menginginkan kita semuanya levelnya di atas dia. Nah, itu usaha kita yang pertama.
Kemudian usaha kita yang kedua, kita goncang terus hatinya dengan doa-doa kita. Sebut terus nama mantan di dalam doa kita. Setiap waktu-waktu mustajab, hujan turun, itu waktu mustajab berdoa. Gunakan berdoa, sebut nama mantan di situ. Setiap selesai sholat fardu, itu waktu mustajab berdoa. Kita berdoa, sebut nama mantan di dalam doa kita. Ya, terbangun tengah malam, kerjakan sholat malam, berdoa, sebut nama mantan di situ. Besoknya ketemu waktu duha, sempatkan sholat duha 2 rakaat, sebut nama mantan di situ. Ya, dan seterusnya. Nah, maka ketika kita hujani terus hatinya dengan doa-doa kita getarkan terus hatinya dengan doa kita, maka disitulah mantan akan mendapatkan energinya untuk datang kepada kita, ya. Bahkan tadi, meskipun tidak ada satupun yang setuju jika dia kembali bersama kita lagi, mantan akan tetap nekat untuk bisa kembali bersama kita lagi ketika secara fisik dia melihat betapa keren dan mempesonanya kita, secara batin hatinya selalu kita goncang, kita getarkan dengan doa-doa kita. Insya Allah, kalau kita istiqomah, ya, apa yang kita amalkan, apa yang menjadi doa kita itu akan terwujud, ya. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang dikerjakan secara rutin, terus-menerus, walaupun itu sedikit. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.